shalom, damai di hati. Hidup kita disertai dengan tanda dan keajaiban. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupmu dan hidupku adalah tanda kebesaran Injil, tanda kebesaran dan kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dia Tuhan yang sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, langkahmu juga. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupmu juga ya. Tanda mujizat sertai tiap doamu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan bersama kita. Tuhan Immanuel di dalam kita. Inilah menjadi bukti kebesaran Tuhan yang hidup. Bersyukur banget Tuhan Yesus mati menebus dosa-dosa manusia, tetapi tidak lupa bangkit untuk menyatakan Dia pribadi yang hidup. Biarlah setiap hari melalui pelayanan ini, doa, pujian, dan penyembahan membuat setiap pribadi, setiap hati kita semakin dekat, semakin melekat, semakin mengasihi kebenaran, dan semakin cinta kepada sumber kebenaran, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
kami serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku dan hidupmu, keluargamu, keluargaku dipulihkan, diampuni, dipakai oleh Tuhan sebagai bukti kebesaran Tuhan. Amin. Tuhan, Dia sempurna. Ya, kita bersama-sama, Tuhan, Dia sempurna. Tuhan, Engkau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidup kami adalah penggenapan firman-Mu, Tuhan. Amin. Tanda mujizat sertai tiap doaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupmu menggenapi firman Tuhan, tanda mujizat sertai tiap doamu. Dia bersamamu, di dalammu, jadi bukti kebesarannya. Yes, Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita, Dia Immanuel. Semua ini terjadi untuk menyatakan bukti kebesarannya, kekuasaannya di dalam hidup manusia, supaya banyak orang bertobat dan datang kepada Juru Selamat karena hidupmu dan hidupku, sebagai tanda kebesaran dan keajaibannya untuk menggenapi rencananya yang agung, kudus, dan mulia di muka bumi ini. Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Sebuah kehormatan dan tentu senang bingit. Wis, bingit itu kakaknya banget. Ih, bisa aja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tanda dan mujizat membuat mereka percaya semestinya. Tapi judul yang Pastor share hari ini tanda tanya, karena sebagian juga belum percaya atau tidak percaya. Hari ini khusus Pastor akan membuka beberapa bagian firman Tuhan lebih banyak dari yang biasa-biasa, supaya kita boleh memahami secara lebih lengkap ya bagian-bagian ini. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita pertama akan membuka dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Ya, kita melihat mulai ayat 47 sampai dengan ayat 53. Kita membuka bersama, melihat, mendengarkan dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 47 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih.
Ketika ia mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu sakit. Sakitnya parah, hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi ini sedikit pengantar bahwa tanda dan mujizat membuat mereka percaya. Nah, lebih lengkapnya kita baca ayat berikutnya sampai kita menemukan maksud daripada apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita, dan juga sesuai dengan apa yang tema yang kita dengarkan hari ini. Ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang tuanya yang ada pergumulan mengatakan, anakku akan mati. Anakku kalau terlambat ditolong akan mati. Anak sakit hampir mati, itu tadi pendahuluannya. Tetapi Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Manusia bisa berkata hampir mati, akan mati, bisa mati. Tetapi satu perkataan dari Yesus, Sang Raja, Sang Pencipta, Tuhan, hidup. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya datang kepadanya membawa kabar. Kabar apa? Bahwa anaknya hidup. Satu kata dari Sang Raja, Yesus Kristus, maka akan mematahkan jutaan kata-kata manusia. Dan anaknya hidup. Ayat 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa saat itulah Tuhan Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Perhatikan. Lalu apa yang terjadi? Tanda dan mujizat yang keluarga ini alami, Bapak Ibu, membuat mereka percaya. Mereka percaya, mereka dan seluruh keluarganya percaya. Sekali lagi, tanda dan mujizat Tuhan Yesus membuat mereka percaya. Baik, kita maju sekarang. Bible juga mencatat ada tanda-tanda mujizat palsu yang dibuat oleh si pendurhaka. Termasuk Bible juga mencatat yang mengaku Mesias tapi palsu. Kita sekarang melihat, Bapak Ibu, dan kita sudah mendasari apa yang kita dengarkan hari ini, bahwa tanda dan mujizat Tuhan Yesus membuat mereka percaya. Tanda dan mujizat Tuhan Yesus membuat saya percaya kepada Tuhan Yesus. Semakin percaya, semakin melekat, semakin mengasihi kebenaran. Nah, sekarang kita maju. Bible pun mencatat ada tanda-tanda mujizat palsu yang dibuat oleh si pendurhaka dan yang mengaku Mesias tapi mereka palsu.
Kita lanjut sekarang Bapak Ibu. 2 Tesalonika pasal 2. Kita lihat dulu ayat yang ke-9. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Baik, firman Tuhan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Jadi perhatikan di sini, pekerjaan iblis itu dilakukan oleh si pendurhaka. Si pendurhaka melakukan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu bertolak belakang dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan dibalik hantu. Jadi pekerjaan iblis itu bertentangan, bertolak dengan pekerjaan Tuhan. Dua Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Jadi bagian ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Mengingatkan bahwa pekerjaan iblis itu juga akan disertai tanda dan mujizat palsu. Kita sekarang mundur, kita lihat ayat yang ke-8 Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Jadi perihal tentang pekerjaan iblis, si pendurhaka, itu urusannya Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 8 ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi ini urusannya Tuhan. Ini memang hanya Tuhan yang mampu untuk membinasakan si pendurhaka ini. Mari sama-sama kita semakin giat, semakin tekun di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, memang sampai kapanpun akan ada orang percaya sebagai pelaku firman Tuhan. Namun jangan lupa, tetap akan ada orang-orang yang sebagai penilai. Atau ada orang-orang yang mengaku Kristen sebagai penguji. Tapi jangan lupa bahwa ini akan tetap ada. Namun Pastor Andy mengajak seluruh pemirsa yang terkasih, orang-orang percaya, yuk kita menjadi orang Kristen, pelaku firman Tuhan. Kalau ada yang menempatkan diri sebagai penilai atau sebagai penguji, biarlah mereka, karena kita tidak bisa merubah sampai kapanpun, tetap akan ada. Namun mengenai saya dan keluargaku dan pemirsa yang terkasih, mari saudara-saudara, kita memberi diri menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, sekarang kita melihat ayat 10 dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Jadi jelas di sini, pekerjaan iblis, si pendurhaka,
tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang mereka lakukan itu palsu. Dengan tujuan membuat orang-orang tidak mengasihi kebenaran. Saya ulangi. Tanda dan mujizat yang dibuat oleh si pendurhaka, pekerjaan iblis, itu adalah tanda dan mujizat palsu yang membuat manusia tidak mengasihi kebenaran. Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Kebenaran absolut, kebenaran yang tunggal, kebenaran yang berdaulat, kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki, yang saya percaya menurut apa yang saya baca di dalam firman Tuhan, dan bagaimana firman ini menyertai tiap langkahku, bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tetapi apa yang dibuat oleh si pendurhaka, pekerjaan iblis, itu adalah tanda dan mujizat palsu yang membuat orang tidak mengasihi kebenaran. Jelas ya. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Ya, kita sekarang maju. Keluaran pasal 4, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Ini zamannya Musa. Tongkat juga bisa menjadi alat mujizat Tuhan. Tuhan menyertai Musa dengan tanda dan mujizat. Tapi di zaman itu Bapak Ibu ada juga penyihir yang bisa menyerupai. Tetapi kalau kita pernah membaca atau mengingat kisahnya, bagaimana akhirnya kuasa Tuhan yang Tuhan beri kepada Musa mengalahkan si penyihir itu. Mungkin dia bisa menyerupai, membuat tongkat menjadi ular atau ular menjadi tongkat. Tetapi kalau kita tahu kisah ini, akhirnya tongkat dari kuasa Tuhanlah yang memenangkan, yang berkuasa, yang terbukti menolong. Sekarang kita maju Bapak Ibu, Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11. Ya. Jadi tanda dan mujizat juga sejak zaman Musa. Kalau kita melihat satu bagian dari Keluaran pasal 4, Tuhan sudah kasih. Tuhan kasih tanda dan mujizat supaya orang percaya Musa diutus oleh Tuhan. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah mereka." Jadi dari sini kita bisa untuk belajar tanda dan mujizat dari Tuhan tidak selalu membuat orang percaya. Dan ini nggak main-main Bapak Ibu. Satu bangsa tidak percaya dengan tanda dan mujizat Tuhan. Bahkan mereka menista Tuhan. Tuhan saja tidak memaksa orang percaya kepadanya. Tuhan berikan tanda dan mujizat agar manusia percaya dari dalam hatinya. Tapi Tuhan tidak memaksa orang percaya. Bahkan dikatakan ini saudara-saudara, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Satu kota saja itu berisi banyak penduduknya.
apalagi satu bangsa. Tapi di sini kita melihat Tuhan tidak memaksa orang untuk percaya. Siapapun dia, Tuhan tidak memaksa. Ini satu bangsa loh, yang menista Tuhan loh. Tuhan tidak memaksa. Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih tanda dan mujizat. Kalau tetap tidak percaya, ya sudah. Nanti hadapi masing-masing, resiko masing-masing. Toh nanti setiap yang hidup akan meninggal. Andi Simon juga ini suatu hari tinggal nama. Saya juga tidak mau masuk api neraka. Saya terus menguji hati saya. Saya terus minta pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan ini. Karena saya mau menggenapi apa yang firman Tuhan janjikan. Dan saya percaya buku Kisah Para Rasul, keajaiban kesembuhan, tanda-tanda mujizat itu masih terjadi. Masih terjadi. Masih terjadi. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Ulangan 13 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, marilah kita mengikuti ilah yang lain, ilah yang tidak kau kenal, dan mengajak engkau berbakti kepada ilah yang lain itu, selain daripada Tuhan-nya Musa, dan hari ini yang datang di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka ayat yang ketiga berkata kepada setiap kita menjadi pengingat. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu. Jangan mau dengar, jangan mau nurut, jangan mau ikut. Sekalipun ya tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu terjadi. Ada memang pastor melihat hamba Tuhan yang spesialis roh nubuat. Ada hamba Tuhan yang spesialis memang karunia mengajar. Ada hamba Tuhan yang dianugerahkan memang dia kuat di penginjilan gitu. Ada juga ibu-ibu atau orang-orang yang dikasih kuat untuk berdoa begitu. Tapi semua itu harus membawa orang yang dilayani, apapun talenta karunia Tuhan kasih, menjadi pribadi yang semakin mengasihi kebenaran, karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Namun kalau ada orang yang melakukan tanda-tanda mujizat, setelahnya semisal itu terjadi, baik itu pesan profetik maupun didoakan, engkau merasa terjawab, kalau engkau sakit engkau merasa disembuhkan, engkau terima pemulihan, tetapi engkau dibawa keluar daripada iman dari Kristus. Ulangan 13 ayat 3 berkata, jangan mau dengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu. Sebab apa? Sebab Tuhan mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu, kita, saya, Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau tidak. Ayat yang keempat,
Kita harus ikut kepada Tuhan saja. Tuhan Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Tuhan yang memperkenalkan namanya kepada Musa, YHWH, Yod He Vau He. Dibunyikan, banyak yang menyebut Jehovah, ada yang menyebut Yehua, ada yang menyebut nama Yahweh Sefaot. Sefaot itu pencipta alam semesta. Kalau ada yang melakukan tanda dan mujizat dan itu terjadi, tapi mengajak kita sebagai orang yang percaya Bible keluar dari Bible, kamu jangan dengarkan dia. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita harus hanya takut kepada Tuhan saja. Kita harus berpegang pada perintahnya. Kita harus mendengarkan suara firman-Nya. Kepadanya lah kita harus berbakti dan berpaut. Jelas Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy harap jelas dari bagian-bagian beberapa firman yang Pastor bacakan kiranya menjadi rema bagi setiap kita. Ya, jadi jangan mau terpengaruh sekalipun itu seolah-olah tanda dan mujizat. Apabila tidak membuat engkau semakin mengasihi kebenaran, jangan mau dengarkan. Karena kita harus waspada hari ini. Jangan sampai iblis, pekerjaan iblis, menyamar sebagai malaikat. Nah, kita harus di sini peka. Dan apa yang kita belajar, bahwa tanda dan mujizat dari Tuhan membuat orang semakin percaya kepada Tuhan. Bukan hanya dirinya, tapi dia dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian. Markus pasal 13 ayat 22. Dan barangkali ayat ini juga sedang terjadi hari-hari ini. Maka kita tetap memberikan perhatian untuk firman Tuhan bagian ini. Markus 13 ayat 22. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud. Jadi hari ini firman Tuhan nubuatnya tergenapi. Akan ada orang-orang yang mengaku dirinya Mesias, tetapi itu palsu. Akan ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah nabi, tetapi itu palsu, namun tetap muncul. Firman Tuhan ini digenapi. Tetap terjadi. Bahkan sebelum zaman ini saya percaya ada begitu banyak orang-orang berdoa supaya tidak terjadi munculnya nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Tapi jangan lupa, manusia tidak bisa membatalkan firman Tuhan. Dan ketika ini terjadi, orang ada yang mengatasnamakan Mesias, tapi palsu kata firman Tuhan. Ada yang mengatasnamakan dirinya nabi, tapi palsu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tujuan mereka mengadakan tanda dan mujizat bukan untuk membawa orang semakin mengasihi kebenaran, melainkan untuk maksud menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi kita betul-betul di sini kita
menguji diri kita. Ini yang nonton ada sekitar 8 ribuan, ya. Dan pemirsa sekalian ini setiap hari ya dalam berkat Tuhan seperti ini, kadang juga 10 ribu lebih setiap hari. Kalau renungan firman atau pujian penyembahan yang saudara nikmati di dalam kebersamaan live streaming setiap pagi ini membuat imanmu semakin bertumbuh, puji Tuhan, saksikanlah kepada orang lain. Namun semisal pelayanan yang Tuhan percayakan ini yang pastor sampaikan setiap hari tidak membuat engkau mengasihi kebenaran atau tidak membuat engkau semakin mencintai Tuhan Yesus, lebih baik Bapak Ibu coba cari hamba Tuhan atau pelayanan yang lain yang bisa membuat engkau semakin mencintai Tuhan Yesus. Dan ini berlaku bukan cuma sekedar di dalam pelayanan ini, tapi penguji itu kita juga perlu di tempat di mana kita hari ini, di kota, di wadah pelayanan. Apalagi kita saudara-saudara berjemaat. Seharusnya tempat di mana kita berjemaat, baik di sana mereka mengagungkan pengajaran, baik di sana mereka banyak mendoakan orang-orang sakit, dan di sana demonstrasi kuasa Roh Kudus bekerja sangat aktif dan luar biasa, mencengangkan. Ataukah di sana lebih banyak aksi sosialnya kah? Mereka melihat Kristus sebagai pribadi yang mengasihi semua manusia kah? Oke. Atau adakah gereja yang sangat dominan dalam pujian dan penyembahan? Atau ada gereja yang sangat kuat di dalam profetiknya? Yaitu karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada tubuh Kristus. Tetapi apapun itu Bapak Ibu sekalian, seharusnya membuat kita ini, orang yang di dalamnya atau orang yang mengikuti dalam penggembalaan atau pelayanan tersebut Bapak Ibu, semakin mencintai Tuhan Yesus. Semakin mencintai Tuhan Yesus. Tanda dan mujizat itu perlu membuat banyak orang percaya dan keluarganya percaya. Bukan tidak penting, perlu Bapak Ibu. Tapi tanda dan mujizat yang dibuat oleh si pendurhaka itu akan membuat orang tidak mencintai kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan pastor mau tidak membolehkan Bapak Ibu ada di channel ini, tetapi pastor mau saudara-saudara bertanya tadi, apakah pelayanan ini membuat engkau semakin bertumbuh imanmu kepada Kristus kah atau tidak? Kalau iya, puji syukur, terima kasih. Bukan karena saya, karena Tuhan Yesuslah yang mampukan. Namun kalau tidak, Bapak Ibu pertimbangkan kembali. Mungkin bisa mencari wadah atau tempat atau di mana Bapak Ibu ikut online. Apalagi sekarang online sangat banyak hamba Tuhan menawarkan hal-hal yang baik. Ya, terima kasih, wah imanku bertumbuh luar biasa. Terima kasih. Ya, karena kita tahu sama-sama banyak sekali orang-orang hari ini mengambil kesempatan tuduh menuduh, jelek menjelekkan. Kita tidak boleh Bapak Ibu. Sampaikan firman Tuhan menurut Pastor Andy, orang yang awam, orang yang tidak terlalu punya gelar akademis yang tinggi. Ayat-ayat ini memperlengkapi hidupku dan kiranya juga memperlengkapi kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi hari ini Mesias palsu ada. Artinya orang yang mengaku Mesias tapi palsu. Hari ini nabi-nabi yang mengaku nabi ada,
Tapi hati-hati nabi palsu. Hari ini ada mereka-mereka yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat, ada. Tapi perhatikan maksudnya apa. Jangan sampai engkau terkecoh dengan maksud untuk menyesatkan engkau. Ya, makasih. Lewat pelayanan ini, di dalam pelayanan ini ada doa. Dan dalam doa banyak lawatan terjadi. Termasuk pelayanan Tuhan percayakan hari-hari. Kami juga kemarin ada di jalan dan kita melihat satu kejadian orang di jama, ya, memang kelihatannya seperti dia manifestasi jatuh di trotoar jalan tol di trotoar gitu. Dan ini terjadi. Dan biar semua ini membuat orang semakin percaya pada Tuhan Yesus, biar Andi Simon ini tidak usah kelihatan. Tuhanlah yang semakin ditinggikan, Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Di dalam hatiku tidak ada dua kursi, hanya ada satu kursi, satu tahta, dan tahta itu tempatnya Kristus, bukan tempat saya. Tapi wajahnya Pastor Randy muncul setiap hari. Iya, masa tidak muncul? Jadi engkau harapkan langsung yang muncul wajah Tuhan Yesus begitu? Kan nggak gitu, saudara-saudara, ya. Tapi kan Andi Simon yang dikenal, bukan. Tuhan Yesus pernah naik keledai. Lalu orang-orang menyanjungnya, Hosana, Hosana, Hosana. Misal dikasih karpet merah gitu. Hewan yang dinaikin Tuhan Yesus, kalau zaman itu sudah ada kamera Bapak Ibu, ya, pasti ikut viral. Hewan yang ditunggangi Tuhan Yesus ikut viral. Masa di kamera dihilangkan hewannya, hanya Tuhan Yesus saja yang dimunculkan. Lantas Tuhan Yesus jalan seolah-olah menunggangi hewan gitu, tapi hewan nggak kelihatan. Tetap Bapak Ibu, yang ditunggangi Tuhan Yesus juga kelihatan, ikut viral. Kalau zaman itu ada medsos, cuma kan belum ada Bapak Ibu. Jadi hewan itu ikut, kalau bisa dikasih red carpet, hewan itu ikut menginjak red carpetnya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti hewannya yang hebat, Tuhan Yesus yang hebat. Kalaupun jadi ilustrasi, biarlah saya menjadi hewannya saja, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan pelayanan hari ini yang Tuhan percayakan, banyak kesaksian, viral di mana-mana, mulut ke mulut, banyak yang mengalami lawatan. Biarlah semua itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjut beberapa bagian lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Sekarang kita lihat Roma pasal 15, ya. Roma pasal 15, kita melihat ayat 19 sampai 20. Roma 15 ayat 19 sampai 20. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Jadi perhatikan, ada tanda-tanda dan mujizat. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Tanda dan mujizat yang dibawa oleh hamba Tuhan ini, dia gunakan untuk memberitakan Injil Kristus. Artinya, pemberitaan Injil Kristus akan efektif disertai tanda dan mujizat dari Tuhan. Pastor mau tanya, tanda dan mujizat yang benar kan dari Tuhan Yesus. Dia sertai pemberitaan Injil. Supaya apa? Supaya orang menjadi percaya kepada si pembawa berita. Ini sama halnya dengan Musa. Kenapa Tuhan kasih tongkat? Padahal tongkatnya dia juga, tapi Tuhan urapi. Artinya Tuhan bisa pakai apa saja. Tongkat saja
Tuhan bisa pakai, apalagi hidupmu dan hidupku, Tuhan tentu sangat bisa pakai. Hamba Tuhan ini, saudara-saudara, dia keliling beritakan Injil dan disertai tanda dan mujizat. Ya, ayat 20 dari Roma pasal 15. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai suatu kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat. Perhatikan, aku tidak terlalu tertarik melakukan pelayanan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Pastor share sedikit ya. Saya mungkin hamba Tuhan yang tidak prioritas bagi saya untuk mengadakan KKR. Inspirasi dari ayat ini, Bapak Ibu. Karena bagi saya pribadi yang ada selama ini, KKR itu mayoritas hampir semua yang hadir orang-orang yang sudah mengenal, menerima, menjadi milik Kristus. Ya, pastor akan lebih memilih turun atau datang ke tempat-tempat ini prioritas dalam hidupku, di mana orang-orang belum mengenal nama Kristus. Mungkin di sana pastor bukan KKR, mungkin di sana tidak berkhotbah seperti hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, tetapi di sana saya bisa membagi kasih Kristus. Saya bisa memperkenalkan siapa itu Yesus Kristus dari cara kesaksian-kesaksian. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Sedikit share tadi. Dalam pemberitaan itu, Roma 15 ayat 20. Aku menganggap sebagai sebuah kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Ya. Jadi kira-kira jelas ya. Amin. Tadi tambahan sharingnya kira-kira jelas ya. Sampai hari ini, kalau misalnya ada satu tempat yang rindu sekali untuk kita bisa tatap muka, ibadah gitu ya, atau menyembah Tuhan bersama-sama, ya Bapak Ibu doa. Karena bisa saja Tuhan gerakan dan pastor jalan ke satu desa, satu kabupaten, satu provinsi, satu kota secara mendadak, ya. Karena saya hanyalah seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, sekarang kita melihat 3 ayat yang terakhir hari ini. Kita membuka kembali buku Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Ini juga salah satu ayat favorit Pastor Andy. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hampir sama tadi. Ya, pembacaan awal kita, tanda dan mujizat itu membuat mereka percaya dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Tanda dan mujizat dari pendurhaka, pekerjaan iblis, nabi palsu, mesias palsu membuat orang
tidak mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan bisa mungkin memberi tinju kepada kuasa Tuhan. Tapi kembali lagi saudara-saudara sekalian, tanda dan mujizat Tuhan Yesus dia berikan kepada orang-orang percaya sebagai tanda bukti milik dan kebesarannya menyertai mereka, supaya orang percaya, supaya Injil diberitakan dengan efektif, supaya banyak orang diselamatkan, mereka dan keluarganya menjadi milik Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan melayani Tuhan Yesus. Ayat ini terjadi dalam Kisah Rasul 16:31. Kapan Bapak Ibu? Kapan ayat ini terjadi? Sehingga kepala penjara itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka ketika menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia diselamatkan, dia dan seisi keluarganya diselamatkan, dibenarkan. Kapan? Dua ayat yang terakhir. Sekarang kita melihat Kisah Rasul 16 ya, ayat 25, dan kita close di ayat 26. Ya, kita sekarang membaca bagian terakhir hari renungan Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26, dan kita close. Dan ternyata sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka melihat tanda. Mereka melihat tanda dan mujizat. Itu tercatat dalam ayat 25-26 dari Kisah Rasul 16. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Waktu engkau dalam pergumulan, tidak aneh kok kalau kita memuji Tuhan. Waktu engkau dalam kesulitan, dalam masalah, bahkan ketika engkau dalam penjara, tidak aneh kok kalau kita memuji Tuhan. Ketika engkau mengharapkan pertolongan Tuhan, ketika engkau mengharapkan lawatan doa, jamahan Tuhan, mujizat Tuhan, tidak aneh kok kalau kita memuji Tuhan. Bukan KKN kok. Bukan suap kok. Tidak aneh kok kalau kita datang memuji Tuhan. Sekalipun situasi yang sulit, tidak aneh. Tidak aneh juga kok kalau kita datang menyembah Tuhan karena ada maunya. Kadang-kadang bagian ini orang suka menjadi ladang hakim menghakimi. Ada maunya saja. Tuhan saja tahu kok ada yang mencari dia, urusan perut, Tuhan biarkan kok. Tapi mengenai percayamu bertumbuh atau tidak, itu semua akan teruji oleh waktu. Nah, ketika itu Paulus dan Silas di penjara, di borgol, Bapak Ibu. Borgol dan penjara tidak menghentikan Saulus dan Silas untuk memuji Tuhan. Tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian. Kadang orang berkata gini, aneh, sedih kok nyanyi, emangnya film India? Kuci-kuci kutahui, dari pohon keliling-keliling. Kita bukan orang aneh. Orang percaya memuji Tuhan dalam segala hal, bukan orang aneh. Mungkin dunia menganggap aneh, atau mungkin ada kalangan tertentu menganggap aneh. Sedih kok nyanyi. Nyanyi itu di tempat karaoke. Bukan itu, Bapak Ibu. Mereka ini satu contoh yang baik. Waktu mereka di penjara, di borgol, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Keren, 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 keren. Ayat 26. Setelah itu terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah.
Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Dari kejadian ini muncullah Kisah Rasul 16 ayat 31. Mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka akibat menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, mereka menerima keselamatan mereka dan seisi keluarganya, seisi rumahnya. Hidupmu tidak aneh kok kalau memuji menyembah Tuhan dalam keadaan sulit, dalam keadaan lemah. Tidak aneh kok. Orang mungkin berkata, lucunya mungkin sudah sedeng-sedeng, agak miring sedikit, sakit kok nyanyi, mau ceramah kok nyanyi, bangun tidur kok nyanyi, sebelum doa kok nyanyi. Mereka tidak ngerti bahwa Mazmur 22 ayat yang keempat, Tuhanku bertahta di atas puji-puji. Selamat terus semakin aktif iman kita kepada Tuhan Yesus, dan biarlah tanda dan mujizat dari Tuhan saja yang terus dipertajam dalam hidupku dan hidupmu sebagai tanda dan bukti kebesaran Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita. Biarlah kita semua ada di wadah ya yang membuat kita semakin cinta Tuhan Yesus. Tadi itu ayatnya Mazmur 22 ayat yang keempat, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, time for pray. Angkatlah dua tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena dari Tuhan Yesuslah kita menerima kuasa dan tanda mujizat menyertai hidup dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara saudara yang sedang sakit, aliran kesembuhan mengalir di setiap tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang sakit. Dan aliran kesembuhan yang kau terima dalam nama Yesus, biarlah menjadi tanda keajaiban buat hidupmu. Jadilah saksi. Biarlah hidup yang Tuhan kasih kepadaku dan hidup yang Tuhan kasih kepada kita untuk memberitakan Injilnya dengan cara yang Tuhan urapi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatan Bapak Ibu sekalian, kesehatan anak-anakmu, kesehatan orang tua yang terkasih.
dilepaskan dari segala belenggu-belenggu yang dibuat oleh dosa, pekerjaan iblis, si pendurhaka. You free in Jesus name. Dan rame-rame kita dipulihkan, disembuhkan, diubahkan untuk semakin membawa hati kita dan hati jutaan orang semakin mengasihi kebenaran, mengasihi Tuhan Yesus. Yang sakit, engkau sudah dikuatkan. Yang di kursi roda, berdirilah dalam nama Yesus. Kuatlah kedua mata kakimu. Yang mengalami kelemahan tubuh, stroke, gangguan pada jantung, gangguan pada liver, gangguan pada darahnya. You heal in Jesus name. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pelayanan ini. Terima kasih buat jiwa-jiwa ini. Bagi mereka yang belum secara pribadi menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mau menerimanya, dia sangat bahagia ketika engkau membuka hatimu dan percaya kepadanya. Tuhan sangat bersuka cita. Terimalah Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu menerimanya, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau. Saya menerima Engkau menjadi Tuhan di dalam hidupku, menjadi juru selamat di dalam hidupku, di dalam hatiku. Mulutku mengaku Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan hatiku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saya diselamatkan, saya dibenarkan, saya menjadi milik Kristus, saya ahli waris surgawi, amin. Wah, luar biasa bila Tuhan. Ada ribuan orang menerima keselamatannya hari ini. Ada puluhan ribu orang mendapatkan pemulihan. Dan ada jutaan orang menyaksikan hidupmu menjadi tanda dan kebesaran Tuhan. In Jesus name. Amin. Yes, sudah 1 jam lebih. Saya ucapkan selamat aktivitas, selamat masuk hari yang baru. Semua sehat-sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebuah kehormatan bisa share dan melayani Bapak Ibu sekalian hari ini. In Jesus name, hidupmu dan hidupku menjadi tanda dan keajaiban Tuhan. Jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom semuanya.